bersama-sama kita akan buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Roh Kudus penolong yang menyertai, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga bukan akhir daripada karya Allah untuk keselamatan manusia, tetapi justru dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan awal untuk manusia boleh kembali kepada poema atau gambar Allah yang utuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas sekali firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita bahwa untuk kembali menjadi umat yang dapat bersekutu dengan Tuhan secara utuh, maka umat itu harus mengalami satu pembaharuan di dalam kehidupannya. Dan pembaharuan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali pembaruan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Adam yang pertama, dua kali Allah menciptakan manusia secara langsung. Yang pertama itu adalah Adam, yang disebut dengan Adam yang pertama yang ada di Taman Eden. Dan Yesus adalah Adam yang kedua. Adam itu artinya manusia. Dan Yesus adalah Adam yang kedua yang lahir bukan karena hasil hubungan suami dan istri, tetapi oleh karena karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Maria. Adam yang pertama ketika jatuh di dalam dosa menimbulkan di dalam setiap kehidupan manusia yang ada dalam dunia ini menjadi manusia yang berdosa secara keturunan. Ya, kalau boleh saya katakan, dari Adam timbul kejahatan, keinginan jahat dalam diri manusia. Dan itu terus berlangsung setiap kali manusia dilahirkan, maka keinginan jahat itu pasti akan timbul di dalam kehidupannya. Dan ketika ada kesempatan, maka keinginan yang jahat itu akan muncul, ya, dan menjadi sebuah perbuatan dosa. Dan Allah tidak mau, oleh karena dosa manusia kehilangan. Allah tidak mau oleh karena dosa Allah kehilangan manusia dari hadapannya. Karena Allah sangat begitu mengasihi manusia sebagai gambarnya, meskipun gambar itu telah rusak. Dan untuk mengembalikan gambar itu melalui sebuah proses yang tidak pernah bisa dipahami oleh manusia, Allah hadir di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah menjadi patron manusia yang berkenan kepada Allah. Yesus Kristus inilah yang menjadi patron manusia yang bisa menikmati kuasa Allah di dalam kehidupannya. Ya. Dan kita boleh belajar dan melihat dengan seksama bagaimana Yesus hidup 3,5 tahun. Ketidakberdosaannya dijadikan berdosa untuk boleh menyelamatkan manusia. Sebuah hal yang luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Yesus sebagai gambar Allah yang sempurna, gambar Allah yang utuh, maka kita boleh belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapanya dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anaknya. Dan itu membuat setiap orang yang percaya kepada Yesus
maka dia pun juga akan memanggil Allah itu sebagai Bapa di dalam kehidupannya. Bukan dalam arti bahwa Allah beranak sehingga Yesus memanggil Allah itu Bapa, tetapi sekali lagi itu adalah sebuah sebutan. Karena Yesus sebagai patron, maka Yesus menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana manusia itu menghampiri Allah. Melalui Yesus Allah tidak lagi transenden atau Allah tidak lagi jauh, tetapi Allah itu dekat. Karena Allah itu adalah sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Sebuah ungkapan yang luar biasa yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita ketika kita dalam beban berat, ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam persoalan, kita memanggil Allah itu sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mewujudkan manusia kembali kepada gambar Allah, mewujudkan manusia mempunyai sifat, ya, gambar Allah di sini berbicara mengenai sifat watak, karakter daripada manusia. Maka Roh Kudus diutus untuk menolong kepada manusia kembali kepada gambarnya tadi. Tadi di atas sudah dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan diberikan sebagai penolong yang akan menyertai sampai selama-lamanya, Parakletos. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Roh Kudus itu akan menyertai sampai selama-lamanya? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 disampaikan oleh Yesus. Salah satu hal yang penting yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Perintah itu adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Roh Kudus sebagai Roh penolong itu akan menyertai dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu mendiami di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, maka dia tidak akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dia tidak akan mengalami kuasa yang luar biasa terjadi dalam kehidupan daripada orang percaya. Mungkin secara pribadi, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, kita tidak melihat bagaimana sih Roh Kudus itu ada dalam hidup saya. Bagaimana bentuknya Roh Kudus itu ketika menyertai saya. Yang pernah saya saksikan beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah pedalaman di daerah Kalimantan. Hamba Tuhan ini antara jarak gereja dengan jarak rumah kurang lebih 5 km. Dan Kalimantan pada tahun-tahun yang lalu, ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan tahun 90, itu bukan Kalimantan yang sekarang. Kalimantan tahun 90 bahkan sebelumnya itu Kalimantan adalah hutan yang lebat. Bahkan 4-3 tahun yang lalu ketika saya dari Tanjung Selor ke Bero, itu yang namanya ular piton itu yang sebesar kaki saya itu masih lewat di pinggir jalan, masih lewat menyeberang jalan. Sehingga ketika murid saya mengantar dari Tanjung Selor ke Bero karena berangkat malam, dia ke belakang, saya tanya, ngambil apa kamu? Dia bilang, ini om, saya ngambil parang. Ngapain kamu panggil parang, hamba Tuhan? Nah, sewaktu-waktu kita di jalan ada ular. Takutnya ular itu menghalangi jalan kita dan kita tidak bisa lewat, ya hanya untuk jaga-jaga saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Dan hamba Tuhan ini setiap kali dia pulang dari gereja, kembali ke rumahnya itu sudah malam. Dan hamba Tuhan ini ketika pulang dari gereja, dia bawa persembahan dari gereja, dia bawa pulang. Dan rupanya apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini sebagai rutinitas setiap minggu itu dilihat oleh 2 orang penjahat. Ya. Dan rupanya penjahat ini tahu bahwa sepulang dari gereja itu ada kantong persembahan yang dibawa oleh hamba Tuhan ini untuk pulang. Dan akhirnya penjahat ini sepakat dengan seorang temannya yang pada minggu itu ada di gereja dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, dan mereka mencoba pada minggu berikutnya untuk menghadang hamba Tuhan ini dan merampok uang persembahan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan ini tidak sadar bahwa ketika dia berjalan ada 2 pasang mata yang melihat. Dan ketika hamba Tuhan ini melewat di depan penjahat ini pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya minggu berikutnya 2 penjahat ini datang kepada hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat dia menangis, dia berlutut. Dia mengatakan, "Pak Pendeta, ampuni saya." Hamba Tuhan ini tanya, "Apa yang kamu sudah perbuat sehingga kamu meminta ampun kepada saya?" Penjahat ini mengatakan, "Minggu yang lalu kami hendak merampok Bapak. Minggu yang lalu kami hendak merampas uang persembahan yang Bapak bawa pulang. Tetapi kami melihat bahwa Bapak tidak berjalan sendiri. Bapak tidak berjalan sendiri, ada 2 malaikat yang besar di samping kanan kiri Bapak berkilau. Dia melindungi Bapak, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami takut. Dan kami tahu sekarang bahwa Bapak disertai oleh Tuhan." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu bentuk daripada penyertaan Roh Kudus ketika hadir di dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kalau kita mau memperhatikan, kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa yang dimaksud di sini adalah dunamit. Kamu akan menerima dunamit. Ya, ketika dikatakan bahwa kuasa itu seperti dunamit, bahwa itu bukan kuasa yang kecil, kuasa yang besar, kuasa yang mampu menghancurkan gunung. Ya, itu dunamit. Dan kuasa itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang yang menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi saudara bisa bayangkan, jika setiap kehidupan kita hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara bukan menjadi orang percaya yang biasa, tetapi saudara akan menjadi orang percaya yang luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang mendiami di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan daripada orang percaya, saudara akan memiliki kekuatan, saudara akan memiliki kemampuan lebih daripada yang bisa saudara bayangkan, lebih daripada yang bisa saudara duga. Ya, bagaimana saudara ketika menghadapi masalah dan persoalan, bagaimana Roh Kudus yang mendiami dalam kehidupan saudara itu menolong, menuntun, memberikan jalan keluar. Dengan kata lain, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Artinya ketika Roh Kudus mendiami, sama halnya dengan Yesus yang 2000 tahun yang lalu hadir di Yudea. Kita tahu dari keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ketika Yesus ada bersama-sama dengan manusia, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, kepada siapa yang Yesus berjumpa dengan mereka, sakitnya, masalahnya, persoalannya, Yesus tolong semuanya. Kita ingat perjumpaan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Secara manusiawi mustahil dia bisa disembuhkan. Secara manusiawi mustahil dia bisa ditolong. Tetapi ketika perempuan yang sakit pendarahan ini bertemu dengan Yesus,
Dan dia katakan, asal ku jamah jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Ketika perempuan ini mengatakan asal ku jamah jubahnya aku menjadi sembuh, sebenarnya perempuan ini sedang membuka hatinya untuk Yesus hadir dalam hidupnya, untuk Yesus boleh bersama-sama di dalam hidupnya. Dan itu yang membuat kesembuhan terjadi di dalam kehidupan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Hati adalah kunci Yesus hadir. Hati adalah kunci Roh Kudus hadir. Ketika kita memiliki hati yang terbuka untuk Tuhan, maka Tuhan akan hadir di sana. Tetapi seringkali hati kita adalah hati yang tertutup. Jujur kalau boleh saya katakan, kita katakan, seringkali hati kita lebih mengasihi yang lain. Seringkali hati kita lebih mementingkan diri sendiri. Sehingga ketika firman Tuhan katakan, aku di depan pintu mengetok pintu hatimu untuk dibukakan. Dan seringkali kita seperti itu. Tidak ada tempat untuk Roh Kudus boleh hadir. Tidak ada tempat untuk Yesus boleh hadir. Dan ketika Yesus tidak ada dalam hati, ketika Roh Kudus tidak ada dalam hati, sama halnya saudara tidak hidup dalam penyertaan Tuhan. Ketika saudara tidak hidup dalam penyertaan Tuhan, beban yang saudara pikul, sakit penyakit yang saudara derita, saudara pikul sendiri, saudara alami sendiri tanpa ada pertolongan daripada Tuhan. Ini nggak boleh terjadi. Ya, ini nggak boleh terjadi. Yang terjadi adalah Yesus hadir, Roh Kudus hadir menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Itu sama halnya dengan Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Ada dua hal dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika berbicara mengenai saksi, yang pertama dia adalah orang yang melihat suatu peristiwa yang terjadi, lalu kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Dia bisa menceritakan karena dia melihat peristiwa itu. Lalu saksi di sini juga bisa berbicara, orang ini menceritakan kepada orang lain atas peristiwa yang terjadi, tetapi dirinya tidak hanya melihat, tetapi dia menjadi pelaku, ya, daripada kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, ya, dalam yang lain dikatakan Parakletos atau Roh Kudus itu akan mengajarkan di dalam kehidupan kita tentang segala sesuatu. Yang kedua, mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan. Itu fungsi daripada Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, ya, dan di sana kita sebagai saksi, maka itu artinya oleh karena Roh Kudus, seperti halnya Petrus ketika berkhotbah di atas loteng Yerusalem, Petrus berkhotbah tentang Yesus karena Petrus menjadi saksi hidup bersama-sama dengan Yesus, dan itu yang disampaikan oleh Petrus. Jadi hal yang pertama, ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi saksi-saksi yang menceritakan kasih-Nya Tuhan. Ya, penting Bapak Ibu Saudara, orang percaya menceritakan kasih-Nya Tuhan. Kepada siapa saudara berjumpa,
Saudara boleh memberitakan tentang kasih-Nya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Bagaimana Yesus yang ajaib, bagaimana Yesus yang luar biasa, saudara saksikan saja. Lalu hal yang kedua, saudara menjadi pelaku. Ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi pelaku itu sama halnya Bapak Ibu Saudara adalah cerminnya Yesus yang dilihat oleh dunia. Dunia sekarang tidak bisa melihat Yesus secara nyata, tetapi dunia melihat Yesus dalam kehidupan saudara. Ingat, kata Kristen artinya Kristus, Kristus kecil, itu pertama kali diucapkan di Antioquia. Mengapa? Karena orang-orang yang mengikut Yesus itu hidupnya meneladani Kristus. Dan itu sebenarnya adalah sebuah kata ejekan kata Kristen. Dunia melihat Yesus yang hidup di dalam kehidupan daripada orang percaya. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, mengajarkan segala sesuatu. Berdoa mungkin sesuatu yang gampang, tapi bagaimana kita berdoa dengan doa yang penuh dengan kuasa, ya, seperti doanya Elia yang dikatakan oleh Ibrani, Elia itu sama dengan kita manusia biasa, tetapi ketika Elia berdoa, api turun dari langit, maka api itu turun dari langit. Nah, kita ingin dalam setiap kehidupan kita, doa kita itu bukan doa yang hambar. Ya, doa yang hambar ini doa yang tidak ada rasanya. Orang yang mendengar biasa seperti kita berpidato. Tetapi bagaimana ketika kita berdoa, ada sebuah kuasa yang keluar dari setiap ucapan doa kita. Dalam Yakobus dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, orang yang sakit oleh karena doa orang benar, dia sakitnya akan disembuhkan. Nah, ini yang akan diajarkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, ini yang akan diajarkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Banyak hal. Mungkin di dalam membangun usaha, Roh Kudus akan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Matematikanya itu seperti ini, ya, tuntunannya itu seperti ini, caranya itu seperti ini. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara tanpa sadar, kurang lebih saya hitung sekitar 8-10 bulan ketika mulai dengan ibadah perjamuan kudus dibuat satu kali, kita boleh melihat Tuhan memberkati gereja ini begitu luar biasa. Dari mana itu bisa dapat hikmat itu? Roh Kudus, Pak. Roh Kudus yang memimpin. Kalau Roh Kudus yang memimpin, menolong dalam hidup kita, hasilnya luar biasa. Ya, Tuhan gerakkan untuk boleh ada KKR, paling tidak 1 tahun bisa 3 kali. Ya, saya ketika menginginkan, saya bilang dengan saudara Yongki, Yong tolong Yong, Om Jun kepengen ngundang ini, siap Om. Dan caranya Tuhan nggak tahu ngundang. Seperti Jason ini ya, Jason Fandi yang pernah ke sini. Kalau dia pelayanan di tempat gereja lain, itu PK-nya 15-20 juta, saudara. Ya, tapi di sini enggak. Ketika mereka di sini dia bilang enggak, PK-nya Tuhan memberkati seberapa itulah yang kami terima. Nah, sekali lagi, ketika Roh Kudus ada menyertai dalam kehidupan saudara, saudara mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa saudara lakukan. Saudara mampu mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin saudara mampu kerjakan. Saya ingat ketika saya ambil ujian negara untuk S2, rupanya hanya sekali dan tidak terulang lagi sampai dengan hari ini untuk ujian S2. Ketika di Jogja,
Saya ingat bagaimana kisi-kisi ketika diberikan itu ada kurang lebih sekitar hampir 50 buku, dan tiap buku itu halamannya paling dikit itu 500 halaman. Rata-rata halamannya saya lihat itu 1.000-1.200, bahkan sampai ada yang 2.000 halaman. Saya pikir ini impossible dalam waktu 3 bulan ketika diumumkan ujian, tanggal kepastian ujiannya, tidak mungkin. Tapi sekali lagi, bagaimana saya menikmati ketika Roh Kudus memimpin saya belajar. Mulai dari Tuban, lalu kemudian ke Jogja, karena waktu ujiannya di UKRIM atau di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Jadi satu kampus dengan UKRIM di daerah Jogja, mau masuk kota Jogja. Dan ketika di sana pun Tuhan tolong. Saya ingat betul ketika mau tidur berdoa, karena kita tinggal di rumah daripada kos-kosan mahasiswa di sana, dan ketika mau ujian mereka mendoakan saya dan saya berdoa, dan tengah malam saya dibangunkan dan saya coba digerakkan untuk melihat beberapa halaman, dan ketika halaman-halaman itu saya lihat, saya baca, dan ternyata itu semua adalah jawaban dari soal-soal yang diujikan. Saya ingat betul nilai saya, nilai ujian saya untuk S2 ujian negara, semua saudara, dan di bawahnya ditulis sangat memuaskan. Ini impossible, ini nggak mungkin, ini sesuatu yang mustahil menurut kekuatan saya. Tetapi oleh karena Roh Kudus semuanya itu bisa terjadi. Hari ini gereja Tuhan harus dilawat oleh Roh Kudus. Hari ini orang percaya harus hidup di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Karena hari ini Tuhan akan memakai setiap kehidupan orang percaya menjadi saksi bagi dunia. Ingat ketika Ishak digerar dan dia menuai 100 kali lipat, orang Gerar bilang apa? Kami tahu bahwa Allahmu menyertai-mu dan kamu sekarang menjadi lebih kaya daripada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beritanya dunia adalah berita yang menakutkan. Beritanya dunia adalah berita yang melemahkan. Tetapi ingat baik-baik, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, di tengah-tengah persoalan dunia, di tengah-tengah masalah dunia, Tuhan mau menampilkan setiap kehidupan orang percaya bagaikan berlian-berlian yang bersinar menjadi saksinya Tuhan di tengah dunia ini, supaya dunia mempermuliakan Tuhan. Orang percaya di hadapan Tuhan itu bersinar loh. Orang percaya di hadapan dunia itu bersinar. Jangan pernah abaikan pimpinan Roh Kudus. Jangan pernah abaikan hidup di dalam kuasanya Roh Kudus. Hiduplah di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dunia boleh melihat ada Kristus yang hidup dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah, ketika Tuhan izinkan Tuhan datang kembali yang di dalam dunia ini, setiap kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Dia yang akan menyambut Tuhan. Wow, luar biasa. Roh Kudus menyertai ketika kita hidup dalam dunia ini. Roh Kudus menyertai ketika kita pulang menghadap kepada Bapa. Dan Roh Kudus membawa setiap kehidupan kita dalam berkat, pertolongan, damai sejahteranya Tuhan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan.